Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Zahra dari kelas 01 TPLP 018. Baik, sekarang kita bisa mulai presentasinya. Pengertian algoritma. Dalam pengertian, algoritma merupakan urutan atau alur dan langkah-langkah dalam menyelesaikan dan mengetahui masalah yang bersifat logis dan juga sistematis. Berikut ini adalah ciri-ciri yang dimiliki dalam sebuah algoritma, yaitu yang pertama, kepastian. Langkah-langkah yang dijabarkan harus pasti dan tidak bermakna ganda. Yang kedua, batasan. Batasan dipakai agar algoritma berakhir setelah menjalankan sejumlah proses dan langkah-langkah. Ketiga, efektif. Efektif yang dimaksud di sini adalah instruksi yang dijalankan dengan efektif. Yang keempat, masukan. Algoritma tidak harus memiliki satu saja masukan, tapi algoritma bisa memiliki 0 atau lebih masukan. 5, keluaran. Keluaran yang dimiliki paling tidak menghasilkan satu luaran. Adapun tiga struktur dasar dari algoritma yaitu 1, runtunan atau sequence. Setiap instruksi dalam algoritma dijalankan secara berurutan. Kedua, pemilihan atau selection. Instruksi akan dijalankan apabila persyaratan terpenuhi atau bernilai benar. Jika instruksi bernilai salah, maka instruksi ini tidak akan dijalankan. Yang ketiga, pengulangan atau repetition. Pengerjaan instruksi yang berulang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Adapun beberapa notasi yang sering digunakan untuk menulis atau mendeskripsikan algoritma. Yang pertama yaitu kalimat deskriptif. Algoritma dapat dituliskan dalam kalimat deskriptif yang menjelaskan instruksi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dengan jelas. Penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif adalah yang paling mudah dan sederhana untuk dibuat, namun memiliki beberapa kekurangan. Yang kedua yaitu flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafis dari notasi algoritma. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat menggambarkan urutan atau langkah-langkah yang berisi pernyataan dalam penulisan algoritma. Yang ketiga ada pseudokode, adalah notasi algoritma yang menyerupai notasi bahasa pemrograman tinggi. Keuntungan menggunakan pseudokode adalah kemudahan dalam mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman karena terdapat kemiripan dengan notasi bahasa pemrograman. Teks algoritma kalimat deskriptif meliputi head. Head atau judul memberikan nama atau apa yang akan kita buat pada algoritma. Biasanya, nama yang kita buat sudah dapat memberikan gambaran kepada aturan dari penyelesaian masalah dan juga masalah yang akan diselesaikan. Deklarasi menyatakan jenis dari setiap elemen data atau variabel yang akan digunakan dalam algoritma. Deskripsi adalah inti dari prosedur untuk penyelesaian masalah, meliputi pernyataan atau operasi, fungsi, penjelasan, dan lain-lain. Berikut adalah simbol-simbol dalam flowchart. Yang pertama, terminal untuk memulai dan mengakhiri. Yang kedua, ada input atau output untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, ada proses. Yang keempat, ada pemilihan atau pencabangan atau yes or no. Yang kelima, ada menampilkan. Yang keenam, ada alur. Yang ketujuh, ada titik sambungan pada halaman yang sama. Yang kedelapan, ada titik konektor yang berada pada halaman lain. Yang kesembilan, ada call atau memanggil subprogram. Yang kesepuluh, ada dokumen. Yang kesebelas, ada stored data atau simpanan data. Yang kedua belas, ada preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel. Berikut adalah beberapa notasi pseudokode. Yang pertama yaitu pernyataan tentang notasi algoritmiknya yaitu code dalam kurung X, code dalam kurung X, Y, dan code dalam kurung kutip hello. Yang kedua ada pernyataan pembacaan yaitu read dalam kurung A, read dalam kurung A, B. Lalu ada pernyataan penugasan yaitu bill arah ke X yang maksudnya yaitu isikan nilai variabel X ke dalam variabel bill. Lalu pernyataan berikutnya ada komentar yaitu garis miring 2 kali komentar yang maksudnya yaitu komentar untuk satu baris dimulai dengan garis miring 2 kali. Garis miring bintang komentar baris 1, komentar baris 2, titik-titik komentar baris N bintang garis miring. Maksudnya yaitu komentar untuk banyak baris dimulai dengan garis miring, bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Yang selanjutnya ada pernyataan ekspresi. Banyak maksudnya yaitu yang pertama ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A lebih besar dari nilai B, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Lalu ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika A
lebih besar sama dengan B, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A lebih kecil dari nilai B, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A kurang dari sama dengan B, apabila tidak maka kembaliannya false. Ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A sama dengan nilai B, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Lalu ada ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika nilai A tidak sama dengan nilai B, apabila tidak maka nilai kembaliannya adalah false. Lalu A and B, ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika kedua kondisi dalam kurung A dan B bernilai true, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. A or B, ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika salah satu kondisi A dan B bernilai true, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Not A, ekspresi boolean yang akan memiliki nilai kembalian true jika hasil evaluasi nilai A adalah false, apabila tidak maka nilai kembaliannya false. Kondisi if, kondisi then pernyataan. Jika kondisi true atau benar maka pernyataan akan dijalankan. If, kondi, then, apabila kondisi true atau benar maka pernyataan 1 akan dijalankan. Sebaliknya apabila kondisi false atau salah maka pernyataan 2 akan dijalankan. Pengulangan pernyataan akan dijalankan selama kondisi atau true benar. Apabila kondisi false salah maka pengulangan akan dihentikan. Lalu ada repeat. Pengulangan pernyataan akan dijalankan selama kondisi true atau benar. Apabila kondisi false atau salah maka pengulangan akan dihentikan. For variable sama dengan nilai 1 to nilai 2. Pengulangan pernyataan akan dijalankan dari variabel nilai 1 sampai dengan nilai 2. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.